Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran tentang adab seorang muslim ketika berzikir. Kita masuk di adab yang ketiga, yang di sini Syekh Wahid Abdus Salam Bali di dalam kitabnya Shahihul Adab Al-Islamiyah, beliau menulis istihbabu dzikri ala toharoti. Disukai hukumnya untuk berzikir dalam keadaan suci atau dalam keadaan toharoh. Beliau di sini mengutip sebuah hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abu Musa al-As'ari, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, ba'atsani ma'a Abi Amir, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus sahabat Abu Musa al-As'ari dan sahabat Abu Amir al-As'ari. Farumiya Abu Amir fi rukbatihi, kemudian sahabat Abu Amir yang saat itu berlaku menjadi sebagai komandan perang, waktu itu beliau terkena panah pada lututnya. Ramahu jushamiyun bisahmi fa asbatahu fi rukbatihi, yang melempar panah adalah Jushami, kemudian anak panah itu menancap pada lutut beliau. Fantahaitu ilaihi fakultu, kemudian sahabat Abu Musa ini berlari mendekati pamannya, sahabat Abu Amir ini. Kultu, kemudian sahabat Abu Musa ini berkata, ya ammi, wahai pamanku, man romaka, siapa yang memanah engkau, wahai paman. Kemudian fa'asyara ila Abi Musa, kemudian sahabat Abu Amir ini memberitahu siapa pelaku atau orang yang memanah beliau kepada Abu Musa itu tadi. Kemudian faqala, kemudian sahabat Abu Amir ini mengatakan, dzaka qatilil lati romani, kemudian itulah orang yang memanah diriku, wahai ponakanku. Faqasattu lahu, kemudian sahabat Abu Musa al-Asy'ari ini mengejar pelaku pemanah tadi. Falahiktu, kemudian sahabat Abu Musa berhasil menemuinya. Falamma rani walla fa'atba'tuhu wa ja'altu aqulu lahu, kemudian ketika sahabat Abu Musa ini berhasil mengejarnya, kemudian pelaku pemanah sahabat Abu Amir tadi terus saja berlari. Kemudian sahabat Abu Musa ini berteriak kepada pelaku pemanah pamannya tadi, orang yang memanah pamannya tadi, ala tastahyi, apakah kamu tidak malu, wahai orang yang memanah pamanku? Ala tasbutu, apakah kamu tidak mau berhenti, bertahan dulu, mari kita duel. Fakafa, maka kemudian orang itu tadi, orang yang memanah sahabat Abu Amir tadi berhenti. Fakhtalafna, kemudian keduanya saling beradu pedang, saling duel. Dorbataini bisaifi, kemudian sahabat Abu Musa mengayunkan dua kali pedangnya. Fakotal tuhu, kemudian sahabat Abu Musa berhasil membunuh orang yang memanah pamannya tadi. Sumakul tuli Abi Amir, kemudian sahabat Abu Musa ini berkata kepada pamannya, melapor, qatalallahu sahibaka, Allah sudah membunuh temanmu, teman tanda kutip maksud temanmu, wahai pamanku. Kemudian sahabat Abu Amir ini berkata kepada keponakannya, sahabat Abu Musa ini, fangzi hada sahmi, cabutlah anak panah ini. Fanaza'tuhu fanaza' minhul ma, kemudian sahabat Abu Musa mencabutnya, kemudian dari hasil cabutan anak panah tadi kemudian muncul atau keluarlah darah. Qala, kemudian sahabat Abu Amir ini berkata kepada keponakannya tadi, ya ibna akhi, wahai anak dari saudaraku, akri Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam assalama, sampaikan salamku kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nanti jika kamu pulang, maksudnya. Wa kullahu, kemudian katakan kepada beliau, maksudnya katakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, istaghfirli, ya
agar sampaikanlah salam agar Nabi itu mau memohonkan ampun untuk dosa-dosaku, dosa-dosanya sahabat Abu Amir maksudnya. Wastakhlafani Abu Amir ala nas famakusa yasiron summa mata. Kemudian sahabat Abu Amir ini menunjuk keponakannya sebagai komandan perang, memimpin para sahabat untuk melanjutkan perang Autos ini. Famakusa yasiro, kemudian sahabat Abu Amir setelah anak panah itu dicabut, beliau masih bisa bertahan hidup meskipun hanya beberapa saat. Summa mata, kemudian beliau meninggal dunia. Farojak tuh, kemudian sahabat setelah selesai perang, sahabat Abu Musa pulang. Fadakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitihi. Kemudian sahabat Abu Musa mendatangi kediaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk ke rumah beliau. Kemudian waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sariri murmalin. Beliau berada di atas ranjang beliau yang terbuat dari pelepah pohon kurma, pelepah daun kurma. Wa alaihi firasyun, kemudian beliau waktu itu sedang tiduran. Qad asara rimalu sariri bidohrihi wajan baihi. Kemudian waktu itu ketika bangun terlihatlah ada bekas pelepah kurma pada punggung beliau, juga ada bekas pelepah kurma pada pipi beliau, pipi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa akhbartuhu, kemudian sahabat Abu Musa mengabari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bi khobarina, dengan kabar yang beliau terima, dari Abu Musa ini, dari sahabat Abu Amir tadi, dari pamannya tadi, tentang pamannya tadi. Waqala, kemudian sahabat Abu Amir kepada Rasulullah, sahabat Abu Musa mengatakan, qala, sahabat Abu Amir berkata, kullahu, katakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, istaghfirli, mohonkan ampun untukku, maksudnya mohonkan ampun untuk sahabat Abu Amir tadi, keponakan pamannya dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari tadi. Fada'a bima'in, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta agar diambilkan air. Fatawadda, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu. Summa rafa'a yadaihi, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya untuk berdoa. Faqala, kemudian beliau berdoa, Allahumma gfirli Ubaid Abi Amir, ya Allah ampunilah Ubaid Abu Amir. Waro'a itu bayado ibtihi, kemudian dari situ sahabat Abu Musa melihat putihnya ketiak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saking tingginya beliau mengangkat tangan ketika berdoa. Sahabat Abu Musa bisa melihat putihnya ketiak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Summa qala, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan doanya, Allahumma ja'alhu yaumal qiyamah fauqa kasiri min khalqika minan nas. Ya Allah, jadikanlah sahabat Abu Amir itu pada hari kiamat nanti berada di atas kebanyakan manusia dari yang Engkau ciptakan, ya Allah. Gitu. Untuk Rasulullah mendoakan agar sahabat Abu Amir ini tinggi kedudukannya di hari kiamat nanti. Satu, karena beliau adalah komandan perang yang beliau bertanggung jawab dalam memimpin pasukan ketika perang waktu itu, ketika jihad saat itu. Maka kemudian Rasulullah juga mendoakan agar besarnya tanggung jawab yang dipikul oleh sahabat Abu Amir ini juga mengakibatkan beliau menjadi sosok yang mulia ketika nanti di hari kiamat, karena tugas yang begitu berat ketika beliau harus menjadi komandan jihad untuk perang Autos itu tadi. Fakultu, melihat hal tersebut, kemudian sahabat Abu Musa, keponakannya sahabat Abu Amir ini yang melihat Rasulullah berdoa seperti itu, sahabat Abu Musa ini kepingin. Fakultu, kemudian sahabat Abu Musa berkata, wali, ya wali, tolong doakan aku juga ya Rasulullah. Wali fastaghfir, dan ya Rasulullah doakan untuk juga ampunan untuk dosa untukku. Segitu sahabat Abu Musa kepengen juga didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh. Kemudian faqala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma gfir li Abdullah ibni Qais. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya Abdullah bin Qais, dan bahu dosa-dosanya, wa adkhilhu yaumal qiyamah, dan masukkan beliau nanti di hari kiamat, masukkan Abu Musa di hari kiamat, madkhalan karima, ke dalam suatu tempat yang mulia, yaitu surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang agak panjang ini adalah yang pertama, istihbabu dzikri ala tohar,
Hukumnya disukai untuk bersuci wudhu ketika berzikir. Jadi hukumnya disukai sunnah. Jadi tanpa berwudu pun zikir kita tasbih, tahlil, tahmid itu tetap sah. Cuman kalau kita berwudu itu lebih baik. Seperti bagaimana tadi Nabi ketika akan berdoa beliau berwudu dulu. Kemudian dari hadis ini juga terdapat pelajaran kata Syekh Khalid Al-Jauhani di dalam kitabnya Ali wal Bahiyatu Fadilatul Jihad fi Sabilillah. Hadis ini menunjukkan tentang besarnya keutamaan, fadilah, keagungan, keutamaan besarnya jihad di fisabilillah. Sebagaimana sahabat Abu Amir didoakan oleh Nabi agar menjadi sosok yang mulia nanti di hari kiamat, berada di atas manusia yang lainnya, karena beliau waktu itu adalah komandan perang yang memimpin manusia dalam melakukan suatu tugas mulia, yaitu jihad fisabilillah. Kemudian pelajaran ketiga dari hadis ini adalah fadilatu Abi Amir al-Ash'ari. Terdapat fadilah keutamaan sahabat Abu Amir al-Ash'ari. Kemudian pelajaran keempat adalah fadilatu Abi Musa al-Ash'ari. Juga terdapat keutamaan fadilah dari keponakan sahabat Abu Amir tadi, yaitu sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Pelajaran kelima dari hadis ini adalah adimu tawaddu'u Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa zuhtuhu. Besarnya sifat tawaddu', keagungan, mulianya, besarnya sifat tawaduk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga besarnya sifat zuhud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu orang yang tawaduk. Beliau diminta oleh Abu Musa juga nurut, diminta Abu Musa untuk mendoakan, Abu Musa juga menurutinya. Kemudian zuhud beliau itu terlihat dari ketika beliau itu di rumah itu ternyata beliau tidur di atas ranjang yang ternyata beralaskan dari pelepah pohon kurma. Pelajaran keenam dari hadis ini adalah al-hadz wala zuhdi fid dunya. Maka di dalam hadis ini juga terdapat pelajaran agar kita itu berlaku zuhud, menjadi orang yang zuhud ketika di dunia. Zuhud itu kalau kita memiliki kekayaan, ya kita tunaikan kewajiban-kewajiban kita. Kemudian kalau kita kaya itu juga kita memberikan sedekah yang sunnah, setelah sedekah yang wajib berupa zakat itu diberikan. Kemudian nanti ketika kita jatuh miskin, ya sudah, kita juga tidak usah bersedih, tidak usah futur. Itu zuhud. Jadi kalau kita mendapat nikmat, alhamdulillah. Kalau kita kehilangan nikmat, kita tidak bersedih. Itu. Kemudian pelajaran ketujuh, yang bagi lil imam wa nuwabihi alla yuhtajibu anin nas. Hendaknya seorang imam atau pemimpin, wa nuwabihi atau deputinya atau para pembantunya, menterinya, ala yuhtajibu anin nas, supaya tidak bersembunyi dari manusia. Ini penting banget. Pemimpin jangan bersembunyi dari manusia. Pemimpin jangan menutup pintunya jika ada rakyatnya yang mengeluh kepadanya. Ini penting banget. Pemimpin, menteri, juga bawahannya, pembantu-pembantu pemimpin itu tadi jangan menutup pintu rumahnya dari aduan masyarakat. Jangan kabur ketika mendapat aduan dari masyarakat. Sebagaimana Nabi SAW waktu itu sedang istirahat di rumahnya, kemudian didatangi sahabat Abu Musa. Nabi pun membuka pintunya melayani apa yang diminta oleh sahabat Abu Musa tadi. Kemudian pelajaran ke-8 dari hadis ini adalah masyru'iyatu rafa'a yadaini fi du'a. Disyariatkannya untuk mengangkat tangan ketika berdoa. Bahkan Nabi tadi mengangkat tangan sampai ketiaknya terlihat. Kemudian pelajaran ke-9 adalah tafawutun nas fi maratibi fil jannah. Manusia itu berbeda-beda dalam tingkatannya ketika nanti di dalam surga. Manusia itu berbeda-beda tingkatannya ketika nanti kaitannya dengan tingkatan-tingkatan kemuliaan mereka nanti di dalam surga. Kemudian pelajaran ke-11 adalah masyru'iyatut tawassuli ilallah ta'ala bidu'ai sholihin. Disyariatkannya atau boleh hukumnya untuk tawasul kepada Allah dengan doa dari orang-orang soleh yang masih hidup. Dengan doa orang-orang soleh yang masih hidup, kita ketemu dengan orang soleh, orang yang baik, kita minta doanya, Ustadz tolong doakan saya, boleh. Pak Kiai tolong doakan saya, itu boleh. Asal jangan minta doa kepada orang soleh yang sudah mati, karena orang mati tidak bisa kita mintai doa. Tuh. Baik, ini adalah pelajaran tentang kita kali ini tentang sunnah bersuci ketika berzikir,
Dan ternyata di dalam hadis yang panjang ini tentang perang Autos, tentang jihad Autos yang dipimpin oleh sahabat Abu Amir, kemudian digantikan oleh sahabat Abu Musa, ini terdapat banyak pelajaran yang sangat berharga. Mari kita amalkan hal-hal ini tadi, semoga menjadi pemberat timbangan amal soleh kita kelak nanti di akhirat. Baik, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.